Sebelumnya, perkenalkan, saya Filasti Rahma, SEMSI. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Bau-Bau. Perjalanan karir saya sebagai dosen dimulai sejak ditetapkannya Surat Keputusan Yayasan Kesehatan Nasional Bau-Bau pada tahun 2019. Riwayat studi saya menempuh S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro atau STIM Nitro Makassar pada tahun 2008 hingga 2012. Kemudian di tahun 2012 saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni pengelolaan aset daerah. Di mana dalam pemaparan ini saya menggunakan prinsip DIA atau Delivery Interaction Assessment. Berikut ini adalah outline pemaparan dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas perkuliahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan identitas mata kuliah. Nama mata kuliah ini adalah Pengelolaan Aset Daerah dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kode mata kuliah ini adalah PBD B25203 yang dilaksanakan pada semester 3 dengan sifat mata kuliah wajib. Berikut adalah deskripsi mata kuliah Pengelolaan Aset Daerah. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai gambaran pemahaman menyeluruh tentang proses pengelolaan aset di daerah. Proses tersebut meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, dan pengawasan, serta pelaporan. Mata kuliah ini, pengelolaan aset daerah, memiliki beberapa materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengertian pengelolaan aset daerah, paradigma dan regulasi barang milik daerah, organisasi pejabat pengelolaan barang milik daerah, fungsi-fungsi pengelolaan aset daerah, siklus manajemen daerah atau perencanaan, siklus manajemen aset daerah pengadaan, siklus manajemen aset daerah penggunaan, siklus manajemen aset daerah pemanfaatan, siklus manajemen aset daerah pengamanan pemeliharaan, siklus manajemen aset daerah pemindah tanganan, siklus manajemen aset daerah pemusnahan, siklus manajemen aset daerah penghapusan, siklus manajemen aset daerah penatausahaan, dan yang terakhir yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset daerah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yakni yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengelolaan aset daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep paradigma dan regulasi barang milik daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan organisasi dan pejabat pengelolaan barang milik daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi pengelolaan aset daerah. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan siklus pengelolaan aset daerah. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan melakukan ceramah, diskusi dalam kelas, pemberian tugas, kuis, serta praktikum simulasi. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini yakni 14 kali pertemuan tatap muka yang dilakukan secara blended, yakni luring dan daring. Ujian tengah semester atau UTS dilakukan pada pertemuan ke-8. Ujian akhir semester atau UAS dilakukan pada pertemuan ke-16. Dan untuk platform pembelajaran serta pelaporan sistem pembelajaran yang ada di Politeknik Bau-Bau, kami menggunakan Siakat Cloud. Dan untuk yang terakhir terkait dengan bobot penilaian mata kuliah pengelolaan aset daerah adalah kehadiran 10%, tugas 10%,
ujian tengah semester atau UTS 10%, ujian akhir semester atau UAS 20%, dan praktikum sebesar 50%. Demikian pemaparan saya terkait dengan mata kuliah pengelolaan aset daerah. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah pengelolaan aset daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat dengan materi kita yang minggu lalu? Terkait dengan apa? Oke, ada yang bisa bantu Ibu tidak? Apa sih perencanaan itu? Silakan Trians. Baik Bu, terima kasih. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah suatu proses mengidentifikasi dan penentuan barang milik pemerintah daerah dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi bagi masyarakat. Itu Bu. Oke, terima kasih Trians. Jadi selanjutnya di dalam siklus manajemen aset itu setelah perencanaan tentu kita akan masuk ke dalam materi kita hari ini, yakni pengadaan barang milik daerah. Sebelum Ibu masuk lebih dalam ke pengadaan barang milik daerah, ada yang tahu apa sih sebenarnya dari kata pengadaan itu? Oke, silakan Arifal. Pengadaan adalah kesiapan untuk memperoleh barang yang diperlukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oke, baik ya, kita masuk. Kita lihat apakah yang dibilang Arifal betul. Memang betul. Kita lihat definisi dan prinsip pengadaan barang milik daerah ya. Definisinya adalah pengadaan atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang jasa itu adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi yang prosesnya itu dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang maupun jasa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengadaan barang milik daerah itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang ada di pemerintah daerah, namun masih tetap di bawah kewenangan pemerintah daerah untuk memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan ketika untuk mereka kegiatan operasionalnya. Contohnya mungkin sebagai salah satunya adalah infrastrukturnya, bagaimana cara kendaraan operasionalnya, itu semua dilakukan dengan adanya pengadaan barang maupun jasa yang dilakukan tadi setelah dibentuknya perencanaan sebelumnya. Kemudian kita masuk materi berikutnya adalah bagaimana dengan prinsipnya. Prinsip yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pengadaan itu di atas disebutkan ada 6 prinsip, yaitu efektif dan efisien. Ada juga yang namanya prinsip akuntabel, ada yang namanya prinsip terbuka, transparan, adil serta tidak diskriminatif dan bersaing. Kenapa keenam prinsip ini dilakukan? Keenam prinsip ini dilakukan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah itu dimaksudkan agar ketika misalkan salah satu institusi ataupun satuan perangkat daerah yang ada di daerah melakukan pengadaan untuk misalkan kantornya atau misalkan untuk pemerintah daerah setempat, itu dilakukan secara terbuka, tidak ada yang namanya diskriminatif, tidak ada yang namanya ketika pelelangan itu dibuka, pengadaan itu dibuka, terus dibukalah lelang, tidak ada yang namanya yang menang kontraknya ini saja karena dia anaknya pejabat ini, tidak ada yang seperti itu. Jadi maka dimaksudkanlah prinsip-prinsip ini supaya selalu terbuka, selalu transparan, bisa antara si penyedia jasa bisa saling bersaing untuk memenangkan kontrak dan selalu dilakukan secara akuntabel seperti itu dan dapat dipertanggungjawabkan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya adalah pelaksanaan pengadaan barang milik daerah. Seperti yang kalian di atas, pelaksanaan pengadaan barang milik daerah itu bisa melalui 2 tahap, bisa melalui penyedia atau rekanan dan bisa melalui yang namanya swakelola. Rekanan ini adalah orang yang mempunyai penyedia barang dan jasa yang bisa masuk ke dalam kriteria pemerintah ketika mereka membuka lelang. Orang-orang inilah yang mempunyai kualifikasi untuk ikut pelelangan tersebut. Biasanya
dalam pemerintah daerah itu penyedia atau rekanan ini disebut dengan nama kontraktor. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah swakelola. Kalau dengan swakelola ini biasanya ini adalah penyediaan barang maupun jasa itu dengan skala yang kecil. Biasanya swakelola ini hanya bersifat pemeliharaan. Misalkan contohnya kita melihat di jalan-jalan itu ada yang namanya pengaspalan, ada yang namanya pembangunan jembatan dan sebagainya. Itu biasanya diswakelolakan atau itu namanya pemeliharaannya. Bagaimana dengan tahapan-tahapan pemeliharaan yang ada di dalam pembangunan jalan maupun jembatan tersebut. Kemudian ada juga organisasi pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah. Jadi ketika tadi penyedia atau rekanan dan swakelola ini melakukan misalkan sudah masuk untuk mengikuti pelelangan, mereka itu biasanya ada di dalam instansi pemerintah itu, di dalam setiap SKPD itu pasti memiliki yang namanya organisasi yang mengatur jalannya pelelangan tersebut. Seperti misalkan di sini ada yang namanya PA atau KPA, itu adalah pemegang anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Terus ada juga yang namanya PPK atau pejabat pembuat komitmen, ada yang namanya unit layanan penggadaan atau pejabat pengadaan, dan PPHP. Jadi penyedia rekanan maupun swakelola ini pasti kedua-duanya ini akan melewati tahapan-tahapan ini. Jadi kita masuk satu-satu dulu. Di rekanan maupun swakelola itu akan melalui beberapa tahap ini. Yang pertama yaitu ada yang namanya PA atau KPA. Di sini PA atau KPA itu adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Biasanya PA atau kuasa pengguna anggaran ini akan ditunjuk langsung oleh kepala daerah. Mereka lah yang memegang wewenang sepenuhnya untuk menggunakan anggaran pengadaan barang tersebut. Jadi mereka adalah si pemegang wewenang untuk penggunaan anggaran itu, makanya dinamakan dengan kuasa pengguna anggaran. Setelah itu masuklah kita ke PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nah, pejabat pembuat komitmen ini adalah orang yang nantinya akan mengurus yang namanya dokumen-dokumen atau proses di mana dilakukannya pelelangan ataupun yang namanya pengadaan barang ataupun jasa tersebut. Biasanya PPK ini adalah orang yang akan mewakili instansi pemerintahan untuk menandatangani yang namanya dengan kontrak atau kontrak kerja antara si pemerintah daerah dan rekanan tersebut. Kemudian ada yang namanya unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Nah, kalau pejabat pengadaan ini adalah ketika tadi PPK tugasnya adalah untuk dia sebagai penanggung jawab, dia adalah sebagai wakil dari instansi pemerintah yang akan masuk ke dalam penandatanganan kontrak. Nah, guna dari penjabat pengadaan ini adalah orang yang akan melakukan proses pelaksanaan di lapangan itu seperti apa, itu dilakukan oleh pejabat pengadaannya. Jadi tadi si PPK-nya yang membuatnya kemudian akan diteruskan oleh si pejabat pengadaan. Dan yang terakhir adalah PPHP atau penerima hasil pekerjaannya ya. Jadi tadi setelah semua dilaksanakan, setelah semua diadakan, maka barang-barang yang diadakan itu akan diperiksa kembali oleh PPHP-nya. Apakah memang barang yang diadakan ini sudah sesuai tidak dengan kualifikasi atau standar-standar yang tadi sudah ditentukan di kontrak di awal. Apakah memang kualifikasi atau spesifikasinya itu cocok tidak dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal tadi, yang sudah disediakan oleh rekanan atau swakelola ini. Mereka lah yang akan menilai sesuai dengan tidaknya apa yang telah mereka adakan. Seperti itu ya. Berikutnya adalah metode pemilihan. Jadi kalau kita berbicara tentang metode pemilihan barang ataupun jasa, maupun itu barang berupa barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultan, itu ada beberapa cara pemilihan. Yang pertama itu kalau kita lihat ada yang namanya pelelangan umum, ada yang namanya pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara. Kita lihat satu-satu. Pelelangan umum, apa sih yang dimaksud dengan pelelangan umum? Pelelangan umum ini adalah ketika tadi sudah dilakukannya perencanaan dan sebagainya, maka si orang yang akan atau instansi yang akan mengadakan pengadaan barang ini akan membuka pelelangan secara umum, secara terbuka agar bisa diikuti oleh para penyedia jasa maupun barang. Jadi di sini tidak ada yang namanya diskriminasi, semua orang boleh masuk,
Semua yang memenuhi kualifikasi dan syarat boleh masuk dan ikut andil dalam pelelangan tersebut. Kemudian yang kedua ada yang namanya dengan pelelangan terbatas. Nah, kalau pelelangan terbatas ini biasanya para penyedia ataupun rekanan ini akan hanya ada 5 atau 6 pelelang yang diundang oleh si pengadaan barang atau instansi terkait untuk melaksanakan pelelangan tersebut, di mana orang-orang atau kelima rekanan ini adalah orang yang sudah atau penyedia barang yang sudah dikualifikasikan dia masuk dalam persyaratan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah pelelangan sederhana. Biasanya kalau pelelangan sederhana ini adalah memang kita lakukan secara umum dan secara terbuka, namun itu lebih disempitkan lagi, lebih disederhanakan lagi karena dia nominalnya tidak lebih dari 500 juta kalau untuk jasa. Biasanya kalau untuk barang dia hanya bernilai sekitar 200 jutaan, makanya dinamakan dengan pelelangan sederhana. Kemudian yang berikutnya adalah penunjukan langsung. Jadi yang dimaksud dengan penunjukan langsung ini adalah ketika tadi sudah dibuat pelelangan, namun di dalam sudah dilihat ternyata oh ini kualifikasi ini, syarat-syarat ini sudah diperoleh oleh si penyedia yang ini, maka si penyedia tadi itu bisa langsung ditunjuk oleh orang atau instansi terkait yang mengadakan pengadaan barang atas jasanya. Dia boleh langsung menunjuk, saya mau langsung si ini yang langsung menyediakan barang, dia langsung penunjukan langsungnya. Kemudian ada yang namanya pengadaan langsung. Kalau kita bicara tentang pengadaan langsung, secara otomatis dia tidak membutuhkan orang lain lagi, dia tidak membutuhkan pelelangan terbuka ataupun sebagainya. Biasanya pada instansi-instansi terkait atau SKPD yang ada di pemerintah itu ketika mereka mengadakan pengadaan langsung itu terkait dengan misalkan makan minum kantor, itu kan tidak perlu diadakan pelelangan terbuka kalau hanya untuk membeli makan dan minum kantor ya. Atau misalkan ATK juga kan tidak perlu kita buat informasi ini di sana ada pelelangan atas pengadaan barang dan jasa kalau cuma kita mau mengadakan ATK saja. Kemudian yang selanjutnya ada kontes. Kontes ini adalah salah satu cara bagaimana pemilihan itu berbentuk benda ataupun barang yang tidak bisa kita kualifikasikan harganya, tidak bisa ditentukan harganya. Dia masuk ke dalam kontes. Kemudian yang terakhir adalah sayembara. Kalau sayembara ini dia biasanya ini adalah berupa ide atau gagasan-gagasan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi diadakan sayembara seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, silakan Harson. Terima kasih Bu. Di sini saya bertanya yaitu kira-kira apa yang menjadi contoh dari sayembara tersebut. Terima kasih. Oke, Harson. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, sayembara itu adalah biasanya berupa pengadaan yang berupa ide maupun gagasan dari seseorang. Biasanya ini kalau ditanyakan apa contohnya, biasanya dalam pemerintahan daerah itu kan ada yang namanya logo daerah masing-masing ya. Biasanya logo-logo itulah yang akan disayembarakan. Biasanya di sini para penyedia jasa misalkan seperti kayak arsitek itu pasti akan mengikuti sayembara tersebut. Mereka akan berlomba-lomba mendesain logo yang tepat untuk daerah tersebut, daerah yang mengadakan pengadaan. Kemudian biasanya di daerah-daerah tersebut ada yang namanya bangunan-bangunan kantor kan, ada bangunan rumah sakit misalkan, ada bangunan kantor bupati maupun wali kota misalkan, itu kan tidak kucuk-kucuk langsung jadi bangunannya. Itu semua melalui proses pengadaan yang merupakan sayembara yang akan diikuti para arsitek. Mereka akan berlomba-lomba menggambar bangunan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Bisa dipahami, Harson? Oke, kita lanjut ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana sih tata cara pelaksanaan pengadaan barang milik daerah itu. Kita lihat bersama bahwa yang pertama adalah persiapan pengadaan. Jadi persiapan pengadaan ini mencakup dengan bagaimana perencanaannya. Dibuatlah di situ, dilistlah di situ barang-barang ataupun jasa-jasa apa yang lagi dibutuhkan di daerah tersebut atau apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian setelah itu dilakukannya, dibikinlah dokumen-dokumen semua terkait dengan pengadaan tersebut.
maka dilakukanlah yang namanya pengumuman kepada orang-orang si penyedia ini bahwa kami membutuhkan pengadaan atas barang dan jasa terkait dengan spesifikasi dan kualifikasi seperti ini. Maka si para penyedia jasa itu akan berbondong-bondong untuk melakukan pendaftaran untuk mengajukan kantor mereka ataupun organisasi mereka ke si si instansi terkait. Kemudian ada yang namanya pembuatan dan pemasukan dokumen penawaran. Jadi setelah dilakukannya pendaftaran dan seleksi penyedia, maka si orang-orang atau si penyedia tadi yang sudah mendaftarkan dirinya akan membuat dokumen-dokumen terkait dengan apa yang akan mereka ikuti atau apa yang diminta oleh daerah-daerah tersebut. Misalkan dokumen-dokumen penawarannya itu seperti apa, mereka akan kembali membuat yang kemudian dimasukkan kembali ke si instansi terkait ataupun si penyedia yang akan mengadakan pengadaan ini, yang kemudian setelah mereka memasukkan dilakukanlah yang namanya evaluasi dokumen penawaran. Disinilah tugas para tadi misalkan PPK atau sebagainya itu mereka melihat dokumen penawaran mana yang paling baik di antara semua yang melakukan penawaran seperti itu. Kemudian setelah itu ada yang namanya pembuktian dan kualifikasi harga penawaran. Nah, setelah evaluasi itu dilihat pembuktiannya seperti apa? Apakah memang dokumen yang mereka tawarkan atau jasa atau barang yang mereka tawarkan itu sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang telah ditentukan waktu tadi mereka melakukan pengadaan. Itu selalu dilihat kualifikasi dan pembuktiannya itu seperti apa, itu selalu dilihat. Kemudian baru yang masuk ke namanya evaluasi penawaran harga. Tidak hanya dokumennya dilihat begitu saja, tapi dilihat apakah memang harga yang ditentukan di dalam atau nominal yang ditentukan di dalam itu memang sesuai dengan spesifikasi atau standar yang mereka tentukan. Jangan sampai harganya itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang sudah ditentukan di awal. Jadi itu semua dilihat, di cross check kembali apakah sesuai dengan tidaknya, seperti itu. Setelah semua dilakukan, maka ditentukanlah pemenang tendernya. Penyedia atau rekanan siapa yang memenangkan tender tersebut, maka dibuatlah pengumuman. Setelah itu masuklah kepada tahap penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak antara si penyedia dan si instansi pemerintahan tadi yang biasanya itu diwakili oleh tadi seperti yang Ibu katakan tadi, PPK misalkan, itu semua melakukan penandatanganan kontrak antara si penyedia dan instansi terkait. Kemudian setelah itu maka dilaksanakanlah kontraknya. Pelaksanaan kontraknya itu tentu saja harus sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang sudah mereka tentukan. Jangan sampai dalam pelaksanaan kontraknya itu mereka tidak lagi melihat kontrak mereka di awal, tidak. Mereka harus selalu memastikan kalau kontrak yang mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di lapangan. Dan yang terakhir adalah penyelesaian kontraknya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan pertimbangan dalam pengadaan barang milik daerah. Ketika kita melakukan atau instansi atau SKPD melakukan pengadaan barang milik daerah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan kembali. Yang pertama, misalkan ada yang namanya keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan perjanjian antara si penyedia dan si instansi pemerintah. Yang kedua adalah penyedia barang dan jasa itu yang ditunjuk adalah orang atau organisasi yang benar-benar mampu dan memiliki reputasi yang baik. Antara lain dibuktikannya dari bagaimana cara mereka melaksanakan pekerjaannya, bagaimana cara mereka menyelesaikan kontrak. Misalkan mereka sudah pernah melakukan kontrak sebelum kontrak yang ini, jadi si para pertimbangan itu akan masuk bagaimana dengan kontrak yang sebelumnya mereka lakukan, apakah berjalan dengan baik. Jadi itu selalu menjadi pertimbangan mereka ketika mereka akan menunjuk kembali organisasi atau penyedia barang dan jasa tersebut. Kemudian bagaimana dengan harga yang telah disepakati, apakah benar-benar telah memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, untuk menguntungkan daerah dengan dibandingkanlah dengan harga-harga oleh kepala daerah, serta harga-harga tersebut misalkan dapat dipertanggungjawabkan. Dimaksudnya di sini adalah mungkin jangan sampai ketika dia memasukkan harga misalkan di kontraknya sekian, namun itu tidak sesuai dengan standar mereka. Oke, dan yang terakhir adalah
bagaimana dengan daftar hasil pengadaan barang milik daerah ataupun negara. Jadi prosedur pembuatan daftar hasil itu ketika pengadaan itu sudah semua selesai dilakukan, ada yang namanya hasil pengadaannya itu akan dicatat. Yang pertama, akan dilakukannya si pembantu pengelola ini akan menyediakan formulir yang kemudian formulir tersebut akan disebar ke semua SKPD yang ada di pemerintahan daerah tersebut untuk di list barang-barang apa saja yang sudah diadakan dalam tiap SKPD itu. Kemudian itu daftar tersebut dibuat selama kurang lebih 6 bulan dan daftar hasil pengadaan barang itu dikirim kembali setelah 2 bulan dan dilihat itu setelah 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan yang akan disusun kembali, akan dihimpun oleh, biasanya yang akan menangani ini adalah bagian aset yang ada di pemerintahan daerah. Jadi bagian aset itu setelah misalkan tahun anggaran berakhir, mereka akan melihat, maka mereka akan meng-cross check apakah memang ada pengadaan barang tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Bu. Baik, terima kasih Bu. Di sini pertanyaan saya yaitu, ketika proses pengadaan akan dilaksanakan, bagaimana cara untuk memastikan bahwa barang diadakan oleh pemerintah daerah merupakan barang yang diperlukan dan berkualitas baik? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik Titin. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita memastikan kalau barang yang dihasilkan oleh pemerintah itu merupakan barang yang diperlukan dan berkualitas. Seperti itu ya. Jadi ada beberapa cara atau beberapa tahapan supaya kita bisa memastikan barang itu memang barang-barang yang betul-betul merupakan kebutuhan instansi terkait atau merupakan berkualitas baik. Yang pertama adalah kita bisa melakukan perencanaan di awal. Perencanaan yang betul-betul dilakukan adalah ketika kita melihat semua memang barang tersebut merupakan kebutuhan yang dibutuhkan, bukan semerta-merta hanya untuk menghabiskan anggaran saja, tidak seperti itu. Jadi dibuatlah perencanaan-perencanaan yang betul-betul memang barang itu memang dibutuhkan. Yang kemudian kedua adalah kita harus menetapkan yang namanya kriteria atau spesifikasi dari barang yang akan diadakan tersebut. Kita harus memiliki standar dari barang ataupun jasa yang akan diadakan tersebut. Yang kemudian setelah semuanya itu selesai dilakukan, maka dibukalah yang namanya pelelangan terbuka atau lelang terbuka. Pelelangan terbuka itu dimaksudkan agar tidak adanya yang tadi Ibu bilang, tidak ada yang namanya diskriminatif, tidak ada yang namanya karena dia adalah organisasi atau kantor yang merupakan anak seorang dari ini, maka dia yang ditunjuk, tidak. Maka dilakukanlah pelelangan terbuka, dilihatlah di sini mana si penyedia yang betul-betul bisa menyediakan barang yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dari instansi pemerintah tersebut. Yang keempat yaitu sebelum barang-barang itu diadakan, sebaiknya si pemerintah ini atau instansi terkait ini selalu mengadakan yang namanya dengan uji kelayakan. Apakah memang barang tersebut memang sesuai dengan standar, apakah barang tersebut memang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan. Yang kelima adalah mereka harus selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pengadaan barang tersebut. Tidak ada yang saling tertutup, semua dilakukan secara terbuka dan secara transparan agar semua orang bisa mengawasi jalannya pengadaan barang maupun jasa yang diinginkan oleh instansi-instansi terkait. Dan yang terakhir adalah dengan tadi Ibu bilang melibatkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan, maka secara otomatis kan mereka akan selalu membantu bagaimana pengawasannya itu, selalu membantu bagaimana proses pengadaannya itu berjalan, selalu melihat apakah memang selalu sudah sesuai dengan standar pelayanan, sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan di awal, di kontrak yang diinginkan di awal sudah sesuai atau belum. Oke, Wadah Titin, bisa dipahami? Selanjutnya masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini. Namun sebelum Ibu akhiri perkuliahan kita, Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi absen yang ada di Siakat Cloud ya, untuk kehadiran kalian pada hari ini. Oke. Sampai ketemu minggu depan dengan materi kita yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.